Di grup B ini saudara-saudara, Thailand itu sudah unggulan pertama lah, posisi pertama. Sementara Malaysia saudara-saudara, saya rasa ini lolos ke semifinal pun itu sudah menjadi prestasi yang bagus sekali. Mengingat tampaknya memang Malaysia nggak serius di AFF. Mereka lebih serius menyiapkan skuad utama di Piala Asia. Wah, Malaysia ikut Piala Asia nggak ya? Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Setelah kita kemarin mempreview grup A dan sedikit grup B kita berikan bocorannya, maka sekarang hari ini kita fokus kepada grup B, Piala AFF 2026. Grup B ini saudara-saudara berbeda dengan grup A. Grup A kan jelas itu ada 3 negara yang ikut Piala Asia 2027. Vietnam sebagai juara bertahan Piala AFF, mereka punya target back to back. Kemudian Indonesia di situ sebagai tim yang Asia Tenggara yang melaju sampai putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, nyaris lolos kalau PSSI tidak bikin blunder. Kemudian ada Singapura yang kembali tampil di Piala Asia untuk pertama kalinya sejak 1984. Nah, kemudian ada lagi Timor Leste, ada lagi Kamboja. Nah, di grup B ini saudara-saudara, di grup B ini relatif lebih enak sebenarnya, relatif lebih ringan, lebih mudah. Lebih mudah karena di sini hanya ada King of ASEAN Football. Nah, Thailand sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang akan mengikuti Piala Asia 2027 nanti bulan Februari tahun 2027 di Arab Saudi. Nah, hanya Thailand saja. Selebihnya Malaysia, Filipina, Myanmar, Laos itu ya begitu deh. Begitu. Jadi kalau kita membaca konfigurasi seperti ini saudara-saudara, ini grup B sebenarnya Thailand ini akan mudah lah saudara-saudara. Di atas kertas ya, ini di atas kertas ini Thailand itu akan mudah, akan lolos dengan mulus. Kalau tidak ada rintangan, tidak ada hambatan, Thailand akan mengamankan 1 slot ke semifinal Piala AFF. Sementara 1 slot lagi, 1 tiket lagi, 1 tempat lagi kemungkinan besar akan diperebutkan antara Malaysia, Myanmar, dan Filipina. Nah, kalau Laos saya rasa ya mungkin bisa mungkin ada sedikit kejutan di situ, surprise di situ, tetapi saya tidak melihat Laos akan bisa jauh melangkah. Mungkin jadi kemungkinan besar di sini Malaysia, Myanmar, dan Filipina akan berjuang untuk mendapatkan 1 tiket. Sementara Thailand ya mulus lah. Kita lihat skuad saudara-saudara, memang ini grup B ini berbeda dengan grup A. Kalau grup A itu serius sekali mereka. Serius sekali, Vietnam khususnya, Indonesia juga agak serius. Singapura juga lumayan. Di grup B ini kayaknya mereka nggak terlalu serius. Malaysia saja ini, kita lihat saja. Malaysia ini banyak sekali pemain yang debutan. Pemain yang tidak punya caps. Yang capsnya itu masih 0. Masih mungkin baru akan menjalani debut di Piala AFF. Yang paling banyak tampil itu, yang paling senior itu ya cuma Syafiq Ahmad. Syafiq Ahmad itu sudah main sejak lama lah, tetapi dia bukan skuad utama ketika ada pemain-pemain Latino yang dulu itu. Itu lama nggak dipanggil lah. Sekarang Syafiq Ahmad dipanggil lagi untuk Piala AFF. Kemudian pemain seperti naturalisasi, Hendrik, Paulo Josue, Mahamadou Soumaré, kemudian Sergio Aguero ya, Ezequiel Aguero itu mendapatkan kesempatan dipanggil karena pemain utama Malaysia itu tidak mendapatkan izin. Terutama yang berasal dari Johor Darul Taksim, dari Selangor, dari mana-mana lah. Dari mana-mana mereka
tidak mendapatkan izin karena ya sama seperti alasannya pre-season lah, alasannya macam-macam lah. Ya sama di Indonesia, di Thailand juga mereka sedang pre-season. Tetapi ada klub-klub di Indonesia, klub-klub di Thailand itu jauh lebih apa istilahnya? Jauh lebih toleran, punya toleransi tinggi dibandingkan klub-klub dari Malaysia, sehingga ya pemain-pemain dari Johor Darul Taksim mereka nggak bisa main. Ya, alasannya FIFA lah. Tetap saja selalu alasannya kalender FIFA. Ya mungkin saja pemain-pemain utama itu mereka simpan, sengaja tidak dipanggil untuk nanti digunakan di Piala Asia 2027. Malaysia ikut Piala Asia gak ya? Dan Malaysia ini saudara-saudara baru saja pelatihnya kan berganti. Peter Slamovski pergi, kemudian yang U23 pelatihnya itu Nafuci Zaim pergi. Tadinya untuk Piala AFF itu rencananya Nafuci Zaim yang akan menangani tim ini dengan pemain-pemain muda. Tetapi karena Nafuci Zaim pergi, Peter Slamovski pergi, kemudian Tan Cheng Ho itu kemudian ditunjuk sebagai pelatih interim, pelatih sementara, caretaker. Tan Cheng Ho tadinya adalah technical director dari Football Association of Malaysia. Nah, sekarang dia mengambil alih dan ini Tan Cheng Ho bukan pertama. Sebelumnya kalau sudah ingat Piala AFF 2020 ya, 20 apa 21 yang edisi Covid yang waktu itu di Singapura itu kan pelatihnya juga Tan Cheng Ho. Waktu itu Malaysia secara memalukan dibantai oleh Indonesia asuhan Sintayong. Pemain-pemain muda, pemain-pemain 20, 21 Indonesia kayak Pratama Witan Sulaiman. Waktu itu Asnawi kayak begitu waktu itu membantai Malaysia asuhan Tan Cheng Ho. Dan sekarang ini Tan Cheng Ho ditunjuk lagi untuk melatih Malaysia dengan target ya saya rasa lolos ke semifinal saja. Lolos ke semifinal saja itu sudah menjadi prestasi yang cukup bagus bagi Malaysia. Kertas saudara-saudara on the paper itu Malaysia akan head to head secara langsung dengan dua tim, Myanmar dan Filipina. Dan di pertandingan pertama ini nanti hari tanggal 25 hari Sabtu ini Malaysia akan away ke Yangon atau kemana, pokoknya main di kandangnya Myanmar. Nah ini adalah musuh pertama, tantangan pertama Malaysia yang cukup berat mengingat kalau kita baca, kalau kita lihat skuadnya Myanmar asuhan John Anderson, pelatihnya namanya John Anderson dari Norwegia itu datang dengan skuad yang cukup bagus lah, skuad terbaik kalau boleh saya katakan seperti itu. Beberapa pemain senior mereka itu dipanggil termasuk Maung Win. Nah, Maung Win itu punya 90 caps. Usianya 31 tahun, posisi striker. Kemudian Tan Paing juga dipanggil, punya 49 cap. Win Naintun juga dipanggil. Kemudian Lwin Mo Aung juga dipanggil. Kemudian Nanda Kiau juga dipanggil, Somo Kiau juga dipanggil. Jadi ada banyak sekali pemain utama yang mereka gunakan, mereka panggil untuk Piala AFF kali ini saudara-saudara. Mayoritas memang main di Liga Myanmar, tetapi ada juga yang main di Liga Thailand, di Liga Thailand level bawah. Kemudian ada juga yang bermain di Malaysia. Misalnya si Wailin Aung, nah itu dia main di Negeri Sembilan, itu juga dipanggil. Jadi Myanmar ini secara teori itu akan menjadi musuh head to head Malaysia, selain tentu saja adalah Filipina saudara-saudara. Filipina juga akan menjadi lawan head to head Malaysia yang wajib dikalahkan kalau Malaysia ingin lolos ke babak semifinal. Dan Filipina itu sama seperti Thailand, sama seperti Malaysia, beda dengan Myanmar, mereka tidak bisa menggunakan skuad terbaik. Squad aboard mereka ada yang dipanggil, tetapi bukan squad aboard yang utama. Misalnya Christian Rontini. Menantunya Christian Gonzalez. Itu juga dia dipanggil lagi. Kemarin di FIFA Matchday sebelumnya itu dia tidak dipanggil karena dia bukan tim Filipina yang A, dia Filipina yang B. Kemudian Quincy Kamrat itu juga dipanggil. Kemudian Santiago Rublico saudara-saudara itu juga dipanggil.
Santiago Rubico tadinya itu kan dia pemainnya Atletico Madrid. Sekarang dia main di Alcorcon, tapi bukan tim utamanya mungkin karena dia bisa dipanggil. Kemudian Sandro Reyes, kemudian Daisuke Kato, kemudian ada lagi Andre Leopold, Gavin Muen, Javier Mariona. Jadi itu adalah pemain-pemain Filipina dan potensi Filipina untuk mengejutkan itu juga besar. Filipina, Malaysia, dan Myanmar itu prediksi saya akan sama-sama bertarung, berjuang untuk memperebutkan satu tiket ke semifinal. Sementara satu tiket dari grup B ini kemungkinan paling besar, 90% itu akan menjadi milik Thailand. Menarik dari Malaysia, Thailand, kemudian Filipina, ini adalah nanti cara mereka bermain itu akan seperti apa. Mengingat ini bukan tim utama mereka. Itu yang menarik. Kalau Myanmar ini saya lihat itu tim utama. Tim utama mayoritas adalah pemain utama sehingga ya nggak perlu ditanyakan lagi lah, pasti mainnya sudah hampir sama. Dan walaupun kemarin Myanmar itu di pertandingan terakhir uji coba itu dibantai oleh Vietnam 0-4, saudara-saudara, main di Tai Nguyen. Stadion baru ada di situ, diresmikan. Kemudian pertandingan pertamanya yaitu Myanmar itu, tetapi Myanmar kalah. Waktu itu pemain-pemain naturalisasinya Vietnam yang dari Brasil itu tampil semua dan bikin gol. Nah, ini walaupun demikian tetap saja Myanmar adalah kekuatan yang bagus, sehingga Malaysia di laga pertama ini harus waspada. Dan kita tunggu Malaysia akan bermain seperti apa. Tapi dalam bayangan saya itu ya pemain seperti Sergio Aguero, kemudian Endrick, Paulo Joshua itu pasti akan masuk starting line. Begitu pula dengan Syafiq Ahmad, kemudian Muhammad Sumare, mungkin Wan Kusain, saya kurang paham apakah dia akan main atau tidak. Begitu pula dengan Thailand, ini juga menarik. Apakah Sarah Yoyen, saya rasa dia akan main. Dia akan main, masuk starting line up. Kemudian Terasak Poi Pimai, kemudian Manuel Bir, Patrick Gustafsson itu juga berpotensi main. Di Filipina juga tampaknya pemain seperti Christian Rontini, kemudian Daisuke Kato, itu kan pemain-pemain yang dulu itu mereka sempat menjadi pemain utama di tim nasional Filipina. Tetapi kemudian ketika Filipina berhasil mendatangkan pemain-pemain yang abroad, pemain-pemain keturunan yang jauh lebih bagus, ya pemain-pemain ini tidak lagi menjadi skuad utama di Filipina. Tetapi kita menunggu saja apakah pemain-pemain ini akan bisa memberikan dampak kepada Filipina untuk lolos ke semifinal Piala AFF atau tidak. Itu menarik untuk kita tunggu. Karena Filipina ini mau tidak mau ini harus dalam beberapa tahun terakhir, ya mungkin 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir ini memang dia sangat serius mengelola sepak bola, sehingga ini akan menjadi grup yang cukup ya perlombaan bagi Filipina, Myanmar, dan Malaysia. Intinya adalah salah satu mereka harus saling mengalahkan. Malaysia harus mengalahkan Myanmar atau Myanmar yang mengalahkan Malaysia. Kalau dapat kalah ya sulit. Karena sudah pasti nanti lawan Thailand pasti kalah. Kalau misalnya Malaysia, Filipina, Vietnam, Myanmar itu mereka ada yang kalah salah satu, ya berat, saudara-saudara. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya adalah pertandingan pertama ketika Malaysia away ke Myanmar itu menjadi kunci. Begitu pula pertandingan ketika Filipina menjamu Myanmar. Ketika Filipina menjamu melawan Malaysia, ketika Malaysia melawan Filipina, itu adalah kunci di situ. Kunci di situ. Kalau Malaysia ingin lolos ke semifinal, jangan sampai kalah dari Myanmar. Kalau bisa menang. Kalau Malaysia ingin lolos ke semifinal, jangan sampai dikalahkan Filipina. Harus menang lawan Filipina. Kalau Myanmar ingin lolos ke semifinal, Myanmar harus bisa mengalahkan Malaysia, harus bisa mengalahkan Filipina. Kalau Filipina ingin lolos ke semifinal, Filipina harus bisa mengalahkan Malaysia, harus bisa mengalahkan Myanmar, harus bisa mengalahkan Malaysia juga. Karena berharap, membayangkan Myanmar, Malaysia, atau Filipina mengalahkan Thailand itu sulit.
Kalau mengalahkan Laos, saya rasa bisalah, gampang itu, gampang, ringan, tidak berat. Tetapi kalau membayangkan Filipina, Malaysia, Myanmar mengalahkan Thailand itu sulit sekali. Walaupun Thailand tidak tampil juga dengan skuad utama. Walaupun sepak bola itu bukan matematika, segala sesuatunya bisa terjadi. Tetapi kita hitung-hitungan aja di atas kertas, matematika, hitung-hitungan prediksi. Ya namanya, kalau kita nggak boleh memprediksi, ya udah tutup aja. tutup aja YouTube. Kalau baru prediksi terus dibilang, wah ini yang menentukan yang di atas. Ya iya, tapi masa kita nggak boleh bikin prediksi? Kalau nggak boleh bikin prediksi, tutup aja YouTube. Dilarang YouTube, dilarang TikTok, dilarang Instagram, Facebook, Twitter, segala macam. Jadi itu saudara-saudara. Kalau prediksi saya sih Thailand akan lancar jaya. Mungkin mereka pertandingan pertama mereka tentu saja akan bisa mengatasi Laos. Pertandingan pertama mereka away ke Laos bisa menang lah. Nanti pertandingan kedua lawan Malaysia, nah bisa mereka mengatasi Malaysia. Pertandingan berikutnya lawan Filipina atau manalah itu Myanmar, itu bisa menang. Jadi Thailand ini ada di posisi pertama untuk lolos ke semifinal. Sementara Malaysia ya tekanannya berat sekali Malaysia ini. Malaysia tekanannya berat, Myanmar juga tekanannya berat, Filipina tekanannya juga berat. Tetapi yang paling berat tetap saja Malaysia, karena Malaysia ini dibayangi oleh skandal naturalisasi yang kemarin, kemudian supporter mereka juga masih melancarkan boykot. Itu jadi ini ada tekanan. Tetapi kalau Tan Cheng Ho bisa meracik Malaysia, bisa membuat Malaysia ke semifinal dan tampil bagus dan mungkin juara ke final, ya ini akan luar biasa saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Santa Fenang sampai kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman, saudara-saudara, secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi, saudara-saudara, kita bicara mempreview grup apa ya? Grup B, saudara-saudara. Grup B Piala AFF 2026. Prediksi saya jelas. Thailand, King of ASEAN Football, koleksi piala AFF terbanyak sejak zaman Piala Tiger. Itu punya peluang lolos yang sangat besar. Mulus, langkah mereka akan mulus, mereka akan lancar jaya, punya potensi untuk mencapai tiket ke semifinal dengan rekor ya. Mungkin kemenangan semuanya akan dimenangkan, itu besar sekali peluang Thailand itu, saudara-saudara. Itu berarti runner up-nya, tiket kedua itu akan berpotensi menjadi rebutan, menjadi ajang pertarungan 3 tim. Malaysia, Myanmar, dan Filipina. Nah, Malaysia ini nggak serius, nggak niat sekali untuk tampil di Piala AFF. Ya karena kondisi dalam negeri mereka, pengurus mereka, exco mereka mundur, macam-macam itu, skandal naturalisasi Latino macam-macam itu membuat Malaysia tampaknya memang ya sudah, mereka sudah putus asa. Apalagi sebelum Piala AFF Peter Slamovski pergi, kemudian pelatih U23 itu Nafuzi Zain juga pergi. Jadi sekarang mereka dilatih oleh Tan Cheng Ho sebagai pelatih sementara dengan skuad yang ala kadarnya, karena banyak tim tidak mau melepas pemain, bukan hanya Johor Darul Taksim, tapi juga Selangor, tapi juga Kuching, Sabah, macam-macam itu, sehingga ya ini berat bagi Malaysia. Kalaupun mereka bisa lolos, itu berarti sebuah mukjizat, sebuah keajaiban. Malaysia akan bertarung head to head langsung dengan Myanmar yang skuadnya relatif lebih bagus, lebih serius, lebih lengkap, bisa memanggil pemain-pemain utama, pemain-pemain senior yang sudah lama bermain, yang sudah punya banyak cap. Begitu pula Filipina, itu juga
situasinya hampir mirip dengan Malaysia, hampir mirip dengan Thailand yang tidak bisa memanggil pemain utama, walaupun masih ada beberapa pemain senior yang dulu sempat menjadi pemain utama Filipina, kemudian tidak lagi menjadi pemain utama Filipina dan sekarang dipanggil lagi. Jadi ya intinya Malaysia, Myanmar dan Filipina akan berebut satu tiket mendampingi Thailand. Nah, dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, dan subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip. Jangan ditonton, jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.